Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, di antara kesunahan-kesunahan yang disyariatkan kepada kita pada bulan Ramadan adalah salat tarawih. Ada banyak keutamaan salat tarawih yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Dari hal ini, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat tarawih ini. Bahkan beredar sebuah hadis yang masyhur khususnya di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu hadis yang isinya itu menjelaskan tentang kesunahan salat tarawih setiap malamnya, mulai dari malam pertama, malam kedua, hingga malam yang terakhir. Seperti halnya dijelaskan di dalam hadis tersebut, pada malam pertama ia akan dihapus dosa-dosanya seperti saat ia dilahirkan oleh ibunya. Pada malam kelima misalkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawi. Terus yang ketujuh misalkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah derajat seolah-olah ia mencapai derajatnya Nabi Musa. Lantas bagaimana kesahihan atau kebenaran dari hadis tersebut? Itulah yang menjadi tema kali ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwasanya di dalam menilai sebuah hadis kita harus bersikap objektif. Artinya apa? Kita harus berlandaskan terhadap pendapat-pendapat para pakar hadis atau ulama-ulama hadis. Jika dikaji secara mendalam, ternyata di dalam hadis tersebut ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. Di antaranya yang pertama, diriwayatkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan itu selama 3 malam saja. Pada malam keempat, Rasulullah SAW tidak keluar, dikhawatirkan hal itu akan diwajibkan kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis tersebut, lakinni khasyitu an tufrada alaikum fatajizu anha. Aku takut hal itu akan diwajibkan kepada kalian, sementara kalian dikhawatirkan tidak mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hal ini menjadi sangat aneh apabila ada hadis yang isinya menjelaskan tentang keutamaan sholat tarawih setiap malamnya, padahal Rasulullah SAW khawatir hal itu akan diwajibkan kepada hambanya. Baru setelah Nabi wafat, artinya setelah pintu syariat ditutup, kekhawatiran itu sudah hilang. Artinya sudah dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih sebulan penuh seperti apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Terus yang kedua, dari sisi matan hadisnya, ada kejanggalan lain di dalam hadis ini, yaitu adanya fadilah-fadilah sholat tarawih yang terlalu berlebihan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sama seperti sholat di Masjidil Haram, ada juga yang sama pahalanya dengan melakukan 1000 kali haji yang makbul. Bahkan di malam ke-17, ia akan diberi pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada para nabi. Tentu hal ini sangat sulit untuk diterima, karena kenapa? Sebanyak-banyak amalnya manusia biasa itu tentu tidak akan menyamai pahala yang diberikan kepada para nabi. Nah, inilah yang menjadi ciri-ciri atau tanda-tanda bahwasanya secara matanya hadis tersebut termasuk hadis yang bermasalah. Terus yang ketiga, dari sisi sanadnya. Setelah diteliti di dalam hadis tersebut, ternyata tidak dicantumkan perawi hadis tersebut secara lengkap. Dan bahkan apabila dicari di dalam kitab hadis-hadis yang mu'tabarah, hadis tersebut tidak ditemukan. Tentu hal ini sudah jelas bahwasanya secara sanadnya saja hadis tersebut juga termasuk hadis yang bermasalah. Dari ketiga itu dapat disimpulkan bahwasanya hadis tentang fadilah-fadilah salat tarawih per malam ini termasuk hadis yang tidak ada dasarnya atau hadis yang maudhu atau palsu. Namun bukan berarti salat tarawih ini tidak disunnahkan atau tidak ada fadilah-fadilahnya setiap malam. Tentu kesunahan salat tarawih ini sudah disepakati oleh para ulama dari semua madhab, dan soal fadilahnya tentu sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih, seperti hadis yang sudah beredar di kalangan masyarakat atau yang sudah sering kita dengar pada bulan Ramadan, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, ia akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan
Muslim. Begitu juga, bukan berarti Allah tidak bisa mendatangkan pahala sebesar pahala apa yang telah disampaikan di dalam hadis tersebut. Allah Maha bisa terhadap apa yang Ia kehendaki terhadap hambanya. Namun, tuntunan-tuntunan syariat atau tuntunan-tuntunan ibadah yang kita lakukan seharusnya dilandaskan kepada dalil-dalil yang sahih, yang itu bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan para ulama. Yang terakhir, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap hadis tersebut? Maka saya jawab, ya boleh-boleh saja apabila kita hanya mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pahala yang dijelaskan di dalam hadis tersebut, sebagai penggugah semangat kita untuk melaksanakan amal ibadah pada bulan Ramadan ini. Tapi tidak untuk diyakini bahwasanya hadis tersebut adalah benar sabda Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan hal itu akan menjerumuskan kita terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, maka bersiap-siaplah ia ditempatkan di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga di Ramadan kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan untuk melaksanakan amal-amal ibadah dan kesunahan-kesunahan lain di dalam bulan Ramadan ini. Khususnya yaitu bisa melaksanakan sholat tarawih sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.